Sebuah teknologi merupakan hal yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi, kehidupan manusia dibuat serba gampang, serba mudah, serba instan, termasuk dalam meminjam uang. Biasanya meminjam uang seseorang harus direpotkan oleh regulasi bank yang berbelit-belit. Mulai dari mengisi formulir pengajuan berlembar-lembar, belum lagi peminjam juga harus melewati BI checking untuk bisa diproses lebih lanjut hingga akhirnya pinjaman yang kita butuhkan cair. Nah, zaman sekarang berkat teknologi finansial digital, cukup dengan mengklik satu tombol di ponsel bak menjentikan jari. Uang langsung meluncur masuk rekening, kurang dari 15 menit. Sungguh cepat dan modern, bukan? Tapi jangan senang dulu, ada istilah di dunia ini tidak ada yang gratis. Ada imbalan yang harus dibayarkan. Jika kalian tak membayar, jangan heran kalau collection akan datang menghampiri Anda untuk menagih hutang yang telah Anda pinjam. Mudah mencairkannya, mudah juga kalian terjebak dari jeratan lintah pinjaman online. Berikut ulasan khas on the spot dalam jerat lintah darat online. Kemudahan pengajuan pinjaman semudah menjentikan jemari kalian di layar smartphone. Itulah yang membuat Kirana ketagihan hingga 6 kali ia meminjam di pinjaman online. Saya pinjam jadi waktu itu saya taunya itu dari iklan. Nah, karena saya lagi ada kebutuhan mendadak dan waktu itu karena saya keuangannya itu kurang, jadi isenglah saya coba pinjam. Nah, waktu itu saya install aplikasinya itu, prosesnya juga mudah. Jadi saya cukup masukin kayak data diri pribadi, terus kontak keluarga yang tidak serumah itu, sama masukin foto KTP, foto selfie pegang KTP kayak gitu. Terus tenor jumlah yang saya inginkan itu berapa, terus berapa tenggang waktunya yang saya mau. Udah setelah 15 menit itu cair di rekening. Itu balik 1.270.000. Kalau saya pribadi sih mungkin enggak, karena saya kan bayarnya tepat waktu kebetulan. Jadi enggak sampai diteror telepon berkali-kali, ditagih gitu, enggak sampai pernah. Amanah pinjaman online yang dirasakan Kirana ternyata tak serupa oleh Lestari, wanita yang namanya disamarkan ini. Dirinya mengaku mendapat perlakuan tidak mengenakan dari pinjaman online tempat Lestari mengajukan pinjaman. Pinjam online waktu itu kamu pernah pinjam online di mana? Ya. Waktu itu gimana sih ceritanya cara kamu pinjam? Karena saya perlu dana mendadak, jadi saya pinjam di pinjaman online. Oh gitu ya, caranya gimana waktu itu? Waktu itu saya download aplikasi, langsung masukin data diri, pinjaman, nomor KTP, habis itu dengan kontak keluarga. Oh gitu. Ya. Nah, setelah itu berapa lama cairnya? 1-2 hari sudah bisa cair begitu. Sesuai sama pinjaman nggak? Tidak sesuai nominalnya. Saya pinjam 1 juta, yang masuk ke rekening saya cuma 870.000. Ada konfirmasi nggak sebelumnya? Tidak disetujui. Dengan tanggulnya saya tidak ada konfirmasi, tidak disetujui atau tidaknya, tapi ada dana masuk ke rekening saya begitu. Kasus serupa juga sempat kala pria ini tiba-tiba di-chat oleh orang tidak dikenal. Dalam isi chatnya ia meminta agar sang peminjam online segera melunasi hutangnya. Namun anehnya teman dari si peminjam online ini justru dimintai pertanggungjawaban atas hutang yang telah dilakukan oleh temannya itu. Penyedia jasa pinjaman online atau istilah kerennya disebut vintage lending marak beredar di website dan aplikasi smartphone. Ribuan aplikasi pinjaman online dari seluruh dunia berlomba-lomba mendapatkan nasabah. Tapi harus hati-hati karena hampir sekitar 1.872 aplikasi pinjol tercium melakukan praktek ilegal.
Pinjol ilegal dari seluruh dunia berasal dari Cina, diikuti Indonesia, Amerika Serikat, Thailand, dan Malaysia. Di Indonesia sendiri, pada Juli lalu, Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi langsung telah menemukan sekitar 227 pinjaman online ilegal dan memperkirakan masing-masing pinjol memiliki sekitar 100.000 member yang menggunakan jasanya. Berbagai pinjaman online yang tergolong ilegal. Sebenarnya adakah peraturan untuk mendirikan jasa pinjaman online? Menurut Baren Mohadi, OJK telah membuat peraturan terkait pendirian pinjaman online. Namun regulasinya masih belum terlalu jelas. Untuk pinjaman online ini sebenarnya OJK udah mengeluarkan peraturan, yaitu peraturannya POJK nomor 77 tahun 2016 tentang seputar pinjaman online. Di situ diatur tentang apa itu pinjaman online, bagaimana cara mendirikannya, terus siapa yang bisa mendirikan pinjaman online tersebut, aturan mainnya seperti apa. Tapi sekarang memang OJK baru mengeluarkan peraturannya saja, belum mengeluarkan juklak dan juknisnya, terutama untuk penagihan dan lain sebagainya. Beda sama penagihan kartu kredit. Kartu kredit kan harus nagihnya itu di jam kerja, paling malam itu jam 8 malam, dan lain sebagainya lah. Udah ada aturannya untuk penagihan kredit di perbankan dan leasing dan lain sebagainya. Tapi untuk pinjaman online ini sayangnya belum ada. Baru ada aturan secara umum yang tertuang di peraturan OJK. Jadi baru kayak sekedar harus secara halus, harus secara sopan santun dan lain sebagainya. Tapi untuk juklak dan juknisnya memang belum ada. Sayangnya sih di situ. Terkait munculnya praktek pinjaman online ilegal, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH membuka posko pengaduan bagi siapapun yang merasa dirugikan oleh pinjaman online. Dilansir di laman Merdeka 7 November lalu, LBH telah mendapat sekitar 283 korban pinjol yang sudah mengadukan bentuk pelanggaran hukum. Berdasarkan laporan pengaduan, Lembaga Bantuan Hukum menemukan kesamaan pengaduan tiap nasabah pinjol terduga ilegal, yaitu penagihan dengan cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual. Kedua, penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen atau peminjam. Ketiga, bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas. Keempat, penagihan tidak setelah jatuh tempo dan tanpa kedal waktu. Kelima, alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak jelas. Dan yang terakhir, aplikasi pinjaman online yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen atau peminjam. Dan selama proses pergantian bunga terus berjalan. Beredarnya vintage ilegal, Wakil Ketua Umum Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Sunu Widiatmoko mengatakan, mereka yang berbuat curang itu bukan bagian dari kita. Mereka tidak terdaftar dalam asosiasi kami maupun OJK. Untuk sementara hanya 73 perusahaan vintage pendanaan yang mendapat izin dari OJK. Keadaan mendesak memang memaksa seseorang untuk berupaya bagaimana dengan mudah mendapat uang cepat. Salah satunya dengan menggunakan jasa pinjaman online. Namun tetap harus diingat, di dunia ini tidak ada yang gratis. Semua yang dipinjam harus dikembalikan dengan nilai yang lebih besar dari pinjaman. Gali lubang, tutup lubang juga bukan jalan keluar untuk lepas dari jeratan lintah darat pinjaman online. Alangkah lebih baiknya jika kita mencoba memanage uang kita menjadi lebih baik. Itulah tadi ulasan jerat lintah darah online versi On The Spot. Untuk pemirsa yang ingin tahu informasi unik dan terupdate, nonton terus On The Spot di channel kebanggaan kita, Trans7 ya. Mempunyai hobi memang bisa mengurangi stres dari segala aktivitas harian. Namun lebih menyenangkan jika hobi yang dimiliki ternyata bisa menghasilkan uang. Hobi seperti apa saja yang kini bisa menjadi sumber penghasilan? Selengkapnya hanya di On The Spot, jangan kemana-mana ya.